Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, datuk kita adalah rahasia di atas rahasia. Datuk kita adalah satu-satunya Nabi yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ketika seorang hamba yang dikasihi Allah Ta'ala dapat melihat beliau semasa hidupnya, meskipun dalam keadaan tidur mimpinya ataukah dalam sholat dan tafakurnya, maka insya Allah hamba itu sangat beruntung. Maka hamba itu benar-benar mendapat keberuntungan yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Kelak nanti tubuh kasarnya itu akan digiring Allah Ta'ala tanpa disadarinya untuk mendekatkan diri selalu kepada Allah Ta'ala, akan selalu digiring menuju jalan kebaikan, insya Allah, insya Allah. Sehingga perlulah kita selalu bersolawat kepada datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bagaimana caranya agar kita dapat bertemu dengan datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk para wali-wali Allah, termasuk para kekasih Allah, para nabi, bahkan seluruh pemandangan yang gaib yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar ini. Insya Allah satu-satunya jalan agar kita dapat berjumpa dengan mereka, agar kita dapat bertemu dengan beliau, yaitu baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Maka intinya, ketika qalbi ini, hati ini sudah bersih, terhindar daripada noda hitam, hati kita hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, hati kita hanya lurus kepada Allah Ta'ala, hati kita ikhlas dan bersih hanya untuk Allah Ta'ala, maka insya Allah seluruh kekasihnya Allah Ta'ala itu akan datang dan menemui kita. Intinya, hati kita ini harus benar-benar bersih, sehingga kita mengamalkan ilmu untuk membasmi hijab ini, sehingga kita dapat bertemu dengan datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Insya Allah, karena datuk kita adalah rasanya Allah Ta'ala, maka perlulah kita membersihkan hati kita, maka perlulah kita berjalan dengan rasa kita, sehingga insya Allah rasa inilah yang akan menunjukkan segalanya. Begitupun dengan diri kita sendiri, wajah kita sendiri. Jadi semua kekasihnya Allah itu, jika kita ingin bertemu tanpa ada amalan, tidak ada amalan untuk mempertemukan antara kita dengan mereka, termasuk datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Ketika hati kita polos, ketika hati kita kosong, ketika kita hanya berpatokan kepada Allah Ta'ala, hanya bersandar kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mendekatkan kita dengan para kekasihnya. Insya Allah, datuk kita adalah rahasia di atas rahasia. Orang-orang yang tahu persis tentang datuk kita secara fisik adalah orang-orang yang hidup di zamannya. Tetapi bagi kita pejalan spiritual ini, bagi kita yang ingin menempuh perjalanan jiwa untuk bermarifat kepada Allah Ta'ala, yang harus kita temui hanyalah 3, yaitu asmanya dan profil tubuhnya dan juga nurnya. Tetapi semuanya itu tetap menjadi rahasia di atas rahasia. Meskipun sejauh mana kekasapan kita, setajam mana kekasapan kita, semuanya akan diliputi oleh nurnya Allah Ta'ala. Terkadang kita bertemu dengan lafaznya, ada nur, yang di tengah-tengah nur itu adalah lafaz Muhammad. Kemudian kita pun terkadang bertemu dengan cahaya di atas cahaya, keaslian hakikat diri ini. Ketika kita bertemu dengan cahaya di atas cahaya, itulah Nur Muhammad, maka di situ tidak lagi terpisah antara diri dengan Muhammad. Kedua-duanya telah menyatu. Namun kita juga bisa bertemu dengan profil tubuhnya, insya Allah. Namun itu pun wajahnya tetap ditutupi, diselimuti dengan nur, dengan cahaya. Kita hanya sandar dan patok kepada Allah Ta'ala, maka insya Allah Allah juga yang akan mendatangkan mereka kepada kita. Jika kita taat dan bertakwa
bersandar kepada Allah Ta'ala. Jika hati ini selalu merindukan Allah Ta'ala, selalu mengagungkan Allah Ta'ala, jika hati ini sudah bersih, maka insya Allah mulailah datang kekasihnya Allah Ta'ala satu persatu, dari para wali, para nabi, dan juga para malaikat Allah. Insya Allah ketika kita bertemu dengan fisik tubuh jasadnya, maka mereka tidak akan menunjukkan keaslian dirinya, tetapi mereka pasti akan menyerupai, mengelabui kita, sehingga kita tidak dapat mengetahui dan mengenal mereka. Tetapi jika kita bertemu dengan wujud aslinya, yaitu batinnya, maka semuanya diliputi oleh nur, yaitu cahaya kebesaran Allah Ta'ala. Mereka sangat mirip antara Jibril alaihissalam, datuk kita Nabi Isa alaihissalam, dan datuk kita baginda yang mulia Muhammad, dan begitu juga datuk kita Nabi Haidir alaihissalam. Wajah mereka sangat berkaromah dan sangat mirip, sehingga ketika kita telah bertemu dengan datuk kita Nabi Haidir alaihissalam, sama saja dengan kita bertemu dengan datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Semoga kita pun Allah Ta'ala dapat merahmati kita, menuntun kita agar kita bisa bertemu dengan beliau walaupun dalam mimpi, ataukah melalui rasa ini, ataukah dalam tafakur dan sholat kita. Sejauh kasaf seorang hamba, dia tidak dapat melihat sebenar-benarnya asli, mengetahui keaslian datuk kita. Wajahnya pasti akan diselimuti oleh nur dan cahaya, walaupun dia lihat, tetapi yang jelas palingan tampak di matanya, namun semuanya ditutupi dengan cahaya. Dan begitu pun juga palingan ditunjukkan kepada keningnya, ataukah bibirnya, ataukah hidungnya. Jika ditunjukkan pada hidungnya, maka sebagiannya ditutup dengan nur dan cahaya. Wajahnya itu penuh rahasia di atas rahasia. Kalau untuk mengetahui jelas fisiknya, hanyalah orang-orang yang hidup di masa itu bersama baginda kita yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Wajah kita saja, diri kita saja, kita sulit untuk melihatnya. Itu pun ketika kita dapat melihat wajah sendiri, itu sangat luar biasa, termasuk hamba pilihan Allah Ta'ala. Itu pun hati ini harus bersih, qalbi kita harus bersih, apalagi datuk kita baginda yang mulia Muhammad Rasulullah SAW. Ketika dalam kita melaksanakan sholat, ataukah kita bertafakur, kemudian kita mendengar bisikan-bisikan yang tidak jelas seperti suara apapun, suara bisikan seperti manusia, ataukah suara-suara binatang, ataukah suara-suara yang tidak jelas kita dengar. Kita tidak boleh fokus pada suara itu. Tetaplah kita fokus pada Allah Ta'ala. Tetaplah kita berjalan menuju kehadirat Allah Ta'ala. Karena itu adalah syahwat kita sendiri, suara nafsu kita sendiri. Sehingga kita harus abaikan. Ketika kita mulai meninggalkan dia, maka di situ mereka pun akan berusaha untuk menggodai kita. Teruslah kita bersawasangkah yang baik kepada Allah Ta'ala, karena bukan cuma nafsu kita saja yang akan menggodai kita. Ada para dato ataukah para wali pun, mereka pun akan menggodai kita dalam saat kita sholat ataukah tafakur. Ruh dari para dato ataukah para wali, ataukah ada juga yang dari nafsu kita sendiri, sehingga perlu kita khusyuk dan bersawasangka yang baik. Karena ketika makom kita ini, jiwa kita ini, ketika semakin jauh untuk berjalan, maka kita akan diuji dan digoda. Apakah kita mampu bertahan karena Allah Ta'ala? Apakah kalimat la ilaha illallah itu menyatu pada diri ataukah tidak? Jadi seperti itu, berusaha untuk mengabaikan semua yang ada di luar diri ini. Nanti suatu ketika tanpa kita sadari, rasa kita akan hidup, semuanya itu akan tenggelam ke dalam diri. Insya Allah intinya dasar-dasar syariat ini perlulah kita jaga, agar insya Allah hijab pada tubuh kasar ini dapat terkikis atau berkurang secara perlahan. Ketika kita mengamalkan zikir namun dalam pertengahan jalan dia berubah, maka teruslah kita amalkan dan ikuti, karena jiwa lebih cocok mengamalkan itu. Ini tergantung daripada perjalanan jiwa ini, karena jiwa itu lebih pintar, lebih pandai untuk mengamalkan daripada jahil ini, daripada kajian yang ada di pikiran ini. Dia lebih tahu jalan mana yang harus dia tempuh. Jika yang dari bawah ini dia sudah bisa, mungkin dia akan tinggalkan juga zikir itu, dan suatu ketika dia akan mengamalkan tanpa zikir, ataukah menggantikan dengan zikir yang lain. Nah, jadi seperti itulah perjalanan jiwa ini, perjalanan mi'raj ini. Awalnya kita ingin mengamalkan dengan amalan lain, tiba-tiba dia berubah, kita ikuti saja, karena dia lebih tahu bagaimana metode cara untuk membersihkan zahirnya ini. Nah, sehingga teruslah diamalkan. Kita tetap menjaga hakikat sholat
yang ada pada diri kita. Jadi segala macam sholat, dari isya, subuh, duhur, asar, dan maghrib, teruslah kita jaga dari kebersihan dan kesuciannya daripada istinja ini. Dalam kesehariannya kita, teruslah kita amalkan dengan zikir qalbi ataukah zikir nafas. Nah, dengan adanya kita menjaga hakikat sholat 5 waktu, rakaat-rakaat sholat waktu yang ada pada diri ini, maka insya Allah kita akan bisa melihat kebesarannya Allah Ta'ala di alam semesta ini, agar rasa kita bisa hidup dan tersambung kepada Allah Ta'ala, sehingga jiwa ini insya Allah bisa mi'raj tanpa ada halangan. Itulah maksudnya kita menjaga rakaat sholat 5 waktu yang ada pada tubuh kita. Insya Allah singkatnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.